Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Nirwana Fitriani dengan NIM 17096240069 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin mendemonstrasikan video pembelajaran dengan mengaplikasikan salah satu teori pembelajaran yaitu konstruktivisme. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dan yang diampu oleh Bapak Adi Irfansyah, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hakikat evaluasi kurikulum. Coba ingat, kalian ngerasa nggak sih kalau evaluasi kurikulum di sekolah atau di kampus itu bagus di luar tapi pas dijalankan tuh hasilnya beda? Iya. Nah, disitulah evaluasi kurikulum itu penting. Jadi di sini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, apa itu evaluasi kurikulum? Yang kedua, bedanya evaluasi formatif dan sumatif. Yang ketiga itu apa itu fungsi evaluasi? Oke. Coba sekarang kalian lihat kasus di layar ini. SMA Nusantara sudah 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka tapi masih banyak masalah yang muncul. Yang pertama itu guru masih menggunakan metode yang lama. Terus yang kedua, hasil belajar siswa meningkat di beberapa mata pelajaran tetapi menurun di bidang literasi. Terus yang ketiga itu waktu proyek tidak seimbang antar kelas. Terus yang keempat itu orang tua belum paham apa itu tujuan kurikulum. Nah, pertanyaan saya untuk kalian, mana sih dari keempat poin tadi itu yang paling menunjukkan masalah kurikulum? Boleh disebutkan satu saja. Ayo, siapa yang mau jawab pertanyaan tadi? Saya mau coba. Oke, boleh, Naura. Oke, menurut saya itu yang sebagian guru masih menggunakan metode lama yang berpusat pada guru. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, dari jawaban kalian terlihat bahwa sekolah sedang butuh menilai efektivitas dan relevansi kurikulum yang dipakai. Jadi evaluasi kurikulum itu merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan kurikulum. Tanpa adanya evaluasi, kurikulum itu sulit dinilai efektivitas dan relevansinya terhadap tujuan pendidikan. Evaluasi kurikulum ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan itu tercapai. Apakah metode yang digunakan sudah tepat, terus serta apakah materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu tujuan evaluasi formatif dan sumatif. Nah, saya mau tanya ke kalian dari kasus tadi, kalau sekolah ingin perbaikan saat proses belajar itu evaluasi apa namanya? Oke, boleh Regita? Termasuk ke dalam evaluasi formatif. Ya, benar banget tuh. Karena evaluasi formatif itu memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk mendiagnosis kesulitan siswa dan memungkinkan guru memperbaiki strategi mengajar secara langsung. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu, kalau sekolah ingin hasil akhir setelah periode tertentu itu, evaluasi apa namanya? Boleh, Rara? Evaluasi sumatif. Karena menilai hasil belajar siswa dan efektivitas kurikulum setelah periode pembelajaran itu selesai. Betul banget tuh. Nah, jadi di SMA Nusantara ini mereka butuh dua-duanya, antara formatif dan sumatif, untuk memperbaiki pelaksanaan proyek dan cara mengajar yang masih berpusat pada guru. Selanjutnya itu ada fungsi evaluasi untuk pengembangan kurikulum. Nah, aku mau tanya nih, sekarang kan kita masuk ke fungsi evaluasi. Coba tebak dari kasus tadi, fungsi mana yang paling terasa di sekolah SMA Nusantara ini? Boleh, Regita? Kalau menurut saya itu fungsi selektif. Ada jawaban lain? Kalau menurut saya fungsi diagnostik. Oke, jadi yang benar itu fungsi diagnostik karena SMA Nusantara ini butuh ngecek akar masalah literasi dan metode gurunya. Nah, sedangkan terus juga SMA Nusantara ini butuh fungsi formatif karena harus membenahi pelaksanaan, terus juga butuh fungsi akuntabilitas ke orang tua. Oke, selanjutnya itu ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai perencana. Di sini guru harus menyesuaikan isi kurikulum dengan kondisi kelas, kemampuan siswa, dan ketersediaan sarana pembelajaran. Terus yang kedua, guru sebagai pelaksana. Di sini guru harus mentransformasikan isi kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna.
Yang ketiga itu ada evaluator. Di sini guru dapat memberikan masukan apakah kurikulum perlu diperbaiki, diperluas atau disesuaikan. Selanjutnya itu ada guru sebagai fasilitator dan inovator. Di sini guru dituntut untuk memperkaya kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tatanan zaman. Yang terakhir ada guru sebagai penghubung kebijakan dan praktik. Di sini gurulah yang menyesuaikan kurikulum tersebut dengan konteks sekolah dan karakteristik siswa. Jadi teman-teman, evaluasi kurikulum itu penting karena membantu sekolah menilai efektivitas, menemukan kelemahan, dan memberikan arah perbaikan berkelanjutan. Jadi evaluasi bukan cuma nilai ujian, tapi juga proses, materi, dan strategi belajar. Sekian pembelajaran materi tentang evaluasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.